Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan Rita dengan NIM 0500066042. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Palembang. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 program berbasis desktop. Ini soalnya, Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, yaitu makanan dan minuman. 2. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. 3. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. B. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Selanjutnya, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total biaya per item, total harga pesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. 5. Manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, menu pesan untuk menu dan menu untuk mengelola menu pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, program terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan jika memilihnya terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Tunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2. Buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu dan makanan dan minuman minimal terdapat input menu dari masing-masing kategori menu. Buatlah sebuah kelas utama, main, yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengelola pesanan, menghitung total biaya pemesanan, mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambahkan menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori, penggunaan array dalam mengelola menu restoran dan pesanan pelanggan, pergunakan struktur keputusan dalam implementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan, menggunakan struktur perulangan untuk menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah kelas menu. Lalu, buat kelas utama main, formatnya menampilkan data menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Kita diminta menggunakan array, menggunakan struktur keputusan, menggunakan struktur perulangan, dan menampilkan skenario struktur keputusan pada soal. Baiklah, kita langsung saja.
merupakan hasil kodenya, bisa dilihat. Nah, kodenya ada banyak sekali, tidak sempat saya record semua. Kita lanjut saja ke penjelasannya. Dari import Java until array list dan import Java until scanner. Bagian ini berfungsi untuk mengimport library bawaan Java yang akan digunakan dalam program. Array list digunakan untuk menyimpan daftar menu dan pesanan secara dinamis, bisa bertambah dan berkurang. Selanjutnya scanner digunakan untuk membaca input dari program di konsol, seperti saat memilih menu atau memasukkan jumlah pesanan. Selanjutnya kelas utama main. Ini public class main. Ini adalah menu kelas utama dari program, semua proses program restoran akan dijalankan dari sini. Selanjutnya, ada kelas menu, static kelas menu. Private string nama, private double harga, private string kategori. Bagian ini adalah kelas untuk mempresentasikan satu item menu restoran. Setiap objek menu mempunyai 3 atribut. Itu nama, mempunyai nama menu, selanjutnya harga, mempunyai harga menu, dan kategori. Kategori ini apakah makanan atau minuman. Selanjutnya, konstruktor kelas menu. Ini untuk membuat objek menu baru dan langsung mengisi ketiga atribut tadi. Ini public string get nama, public double get harga, public string get kategori, dan public void set harga. Fungsi get nama, get harga, dan get kategori ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut menu. Selanjutnya, fungsi set harga digunakan untuk mengubah harga menu, nanti dipakai di bagian menu pemilih. Public void set harga. Selanjutnya, override public string to string. Return nama plus harga rupiah dan harganya. Metode ini digunakan agar saat objek menu ditampilkan ke layar, tampilannya rapi. Seperti misalnya ayam geprek, harganya menggunakan strip kecil ini, nah, dan harganya berapa? Ayam geprek 27, seperti itu. Selanjutnya, deklarasi variabel global yaitu static array list, menu daftar menu sama dengan new array list. Dan static scanner input sama dengan new scanner system.in. Daftar menu ini digunakan untuk menyimpan seluruh menu restoran, baik makanan maupun minuman. Lalu input. Input adalah alat untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya, method main, public static void main. Bagian ini adalah titik awal program berjalan. Di bagian ini ada 3 hal utama, yaitu inisiasi menu awal, tampilan menu utama, dan pemilihan menu pelanggan atau menu pemilik. Inisiasi menu awal. Di sini daftar menu, .add, menu baru. Di sini program menambahkan 4 menu makanan dan 4 menu minuman ke dalam daftar menu restoran. Tampilan menu utama. Di sini menggunakan while atau true. Ini merupakan looping atau perulangan. Membuat program terus berjalan sampai pengguna untuk memilih untuk keluar. Selanjutnya, method menu pelanggan, static void menu pelanggan. Array list menu pesanan, array list integer jumlah. 2 array list ini digunakan untuk menyimpan daftar pesanan pelanggan dan jumlah tiap pesanan. Lalu menampilkan menu restoran. System out print menu restoran. Menampilkan seluruh menu yang tersedia agar pelanggan bisa memilih. Lalu while true. Nah, ini merupakan looping atau perulangan juga seperti yang ini tadi. Ini while true. System out print masukkan nama menu yang ingin dipesan. Looping ini memungkinkan pelanggan memesan menu sebanyak yang mereka mau sampai mereka mengetik selesai. Selanjutnya, validasi menu. Ini daftar menu yang dipilih. Bagian ini mengecek apakah nama menu yang dimasukkan ada di daftar menu. Kalau tidak ditemukan, sistem akan meminta ulang. Nih, jika menu tidak ditemukan, sistem akan meminta ulang dengan tulisan menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Selanjutnya, menyimpan pesanan, yaitu pesanan.add jumlah.add. Jika menu ditemukan, maka menu dan jumlahnya disimpan ke dalam daftar pesanan. Ini jika if pesanan.isEmpty, jika menu tidak ditemukan, atau jika pesanan tidak dibuat. Selanjutnya, ini ada cetak stroke. Bagian ini akan menampilkan daftar pesanan, menghitung total pajak, diskon, dan promo. Sini ada double subtotal. Setiap item dihitung subtotalnya lalu dijumlahkan ke total seluruhan. Lalu penawaran beli 1 gratis 1 untuk minuman jika totalnya lebih dari 50.000. Jika totalnya lebih dari 50.000, maka promo beli 1 gratis 1. Nah, sistem akan mencetak promo beli 1 gratis 1. Selanjutnya, jika totalnya lebih dari 100.000, maka akan diskon 10%. Lalu ada pajak dan biaya pelayanan 20.000. Pajaknya total dikali 0,1. Setiap transaksi dikenakan pajak 10% dan biaya layanan tetap seharga 20.000. Lalu total akhir, double total akhir sama dengan total dikurang diskon ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Total akan diperoleh dengan rumus
total pesanan dikurang diskon, ditambah pajak, dan biaya pelayanan. Lalu sistem akan mencetak pajaknya, biaya pelayanan, serta total bayarnya. Selanjutnya, menu pemilik. Di metode menu pemilik ini, menunya khusus untuk pemilik restoran, terdapat 5 pilihan, yaitu tambah menu, ubah harga, hapus menu, tampilkan menu. Selanjutnya, metode tampilkan menu. Menampilkan semua daftar menu dan dikelompokkan berdasarkan kategori, makanan dan minuman. Fungsinya dipakai di banyak bagian, yaitu pelanggan, ubah harga, dan hapus menu. Selanjutnya, metode tambah menu. Pemilik bisa menambahkan menu baru dengan mengisi nama, harga, dan kategori. Setelah itu, ditanya apakah ingin menambahkan lagi. Ini merupakan struktur pengulangan while. Berarti ini juga looping, supaya bisa menambahkan beberapa menu sekaligus. Selanjutnya, metode ubah harga. Menampilkan daftar menu, lalu meminta nomor menu yang ingin diubah. Sebelum mengubah, sistem akan meminta konfirmasi, ya atau tidak. Kalau ya, harga akan diperbarui, kalau tidak akan dibatalkan. Lalu metode hapus menu. Ini akan memasukkan nomor menu yang ingin dihapus. Sebelum dihapus, sistem akan tetap meminta konfirmasi agar tidak terjadi kesalahan. Baiklah, langsung saja kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita akan memilih menu. Akan mencoba menu pelanggan terlebih dahulu. Nah, kita memasukkan nama menu yang ingin dipesan. Saya akan memilih soto. Jumlahnya, sotonya kita pesan 2. Lalu kita akan pesan ikan bakar. Ikan bakar 2. Selanjutnya es teh. Es tehnya 3. Lalu es campur. Jika penulisannya salah, ini huruf C-nya C kapital. Saya menulisnya C biasa, maka program akan menampilkan menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Baiklah, kita akan mencoba lagi. Campur. Nah, maka menunya ada dan memasukkan jumlah 1. Selesai. Selesai. Nah, maka ini merupakan struktur pemesanannya, yaitu sotonya 2 jadi 60.000, ikan bakarnya 2 jadi 64.000, es tehnya 3 jadi 42.000, dan es campurnya 1 jadi 10.000. Total sebelum pajak 176.000. Kita di sini mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman. Jadi diskon 10% dikurang 17.600, pajaknya 17.600, biaya pelayanannya 20.000. Maka total yang akan dibayar adalah 196.000. Selanjutnya kita akan mencoba menu pemilik. Nah, di menu pemilik ini kita mencoba tambah menu. Masukkan nama menu baru, misalnya jus apel. Harganya 20.000. Kategorinya minuman. Tambah menu lagi ya, kita coba tambah menu lagi. Ini kita menambahkan makanan, nasi goreng. Harganya 22.000. Kategori makanan. Tidak, kita sampai di sini karena menggunakan perulangan, maka program akan menanyakan kembali apakah ingin menambah menu lagi. Kita jawab tidak, dan program akan berhenti. Selanjutnya, nomor 5, kita lihat yang tadi, pelanggan. Nah, di sini menunya menampilkan menu baru, yaitu nasi goreng dan jus apel. Kita tidak usah memesan lagi. Nah, kita akan mencoba gunakan menu pemilik. Ubah harga menu. Masukkan nomor menu yang ingin diubah. Kita memasukkan menu tahu dan tempe. Nah, ingin mengubah harga, ya. Masukkan harga baru. Ini tahu dan tempenya 18.000, kita masukkan harga baru jadi 15.000. Kita lihat menu. Nah, di sini tahu tempenya sudah berubah jadi 15.000. Selanjutnya kita akan mencoba fitur nomor 3, yaitu hapus menu. Masukkan nomor menu yang ingin dihapus. Kita akan menghapus es kopi. Ya. Nah, kita lihat kembali menunya. Sini es kopinya sudah terhapus ya. Tersisa es teh, jus mangga, es campur, dan jus apel saja. Lalu kembali. Di sini sudah selesai, kita mencoba menu pelanggan dan menu pemilik. Selanjutnya, jika kita tidak ingin pesan apa-apa dan tidak ingin apapun,
Masuk sebagai pelanggan ataupun pemilik, kita mencoba keluar dari aplikasi. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Ini merupakan infonya jika kita tidak memilih. Apapun. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai program aplikasi restoran sederhana berbasis Java. Melalui program ini, kita bisa melihat bagaimana konsep dasar pemrograman seperti kelas, objek, array list, perulangan, dan percabangan dapat diterapkan dalam kasus nyata, yaitu sistem pemesanan dan manajemen menu restoran. Saya berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja program serta logika di balik setiap fungsinya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.